Anda kembali di Rumah Pilkada, Saudara. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa partainya hingga kini belum mengeluarkan surat rekomendasi kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sekalipun pekan lalu, Nasdem menyatakan dukungannya kepada Anies. Sahroni menambahkan, Nasdem bisa saja mengeluarkan surat rekomendasi terhadap Anies, namun tak dilanjutkan sampai ke tahap pendaftaran. Sahroni mengingatkan bahwa waktu pendaftaran Pilkada 2024 masih panjang, sekitar 1 bulan lagi. Karena itu, dinamika politik yang terjadi menjelang pendaftaran calon gubernur masih dinamis. Pendaftaran itu kan terakhir 26 kalau nggak salah. Iya, 6 Agustus. Ya, kan akhir Juli lu masih ada waktu panjang sebelum masa pendaftaran. Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke, yang udah ditetapin misalnya, belum tentu juga ya ditetapin oke, akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis loh. Iya. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Termasuk Pak Anies. I don't know. Tapi sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya, mana sih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Gue sebagai orang Nasdem belum tahu. Karena bukan di Bapilu gue. Oke. Jadi semua sangat dinamis. Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta belum bulat. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menyebut rekomendasi calon gubernur yang diberikan partainya kepada Anies Baswedan belum pasti berlanjut ke pendaftaran di KPU Jakarta. Bahkan Sahroni menyebut Anies belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Partai Nasdem. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa-dewanya siapa, Bang? Dewa-dewa lah, ya, lu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Tapi pokoknya dewa-dewa di Republik ini akan menentukan siapa yang akan maju di Jakarta secara final. Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan menyebut tidak pusing dengan pernyataan Ahmad Sahroni. Anies mengaku lebih memilih untuk fokus menjalin komunikasi dengan partai politik agar mendapat kendaraan yang kokoh di Pilgub Jakarta mendatang. Pokoknya kita mengalir saja, kita jalan mengalir, kita percayakan pada proses dan kami yakin pada akhirnya semua memberikan kebaikan buat warga Jakarta. Pernyataan Sahroni berlainan dengan pernyataan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, pekan lalu. Dia menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal cagup Jakarta dari Nasdem. Lantas, apakah pernyataan yang disampaikan Sahroni itu merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur batal dukung Anies di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menyebut partainya belum pasti mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta, meski telah mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Lantas, apakah pernyataan yang disampaikan Sahroni itu merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur batal dukung Anies di Pilgub Jakarta? Akan kita bahas bersama dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mas Iksan. Mas Umam mengejutkan kalau sekjennya seminggu yang lalu bilang ketua umumnya sudah mengusung Anies, tapi bendahara umumnya mengatakan belum pasti. Ini apa yang disampaikan Ahmad Sahroni ini merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur atau bagaimana? Ya, pertama yang disampaikan oleh Pak Sahroni sendiri itu adalah sebuah fenomena generik, fenomena umum yang seringkali memang cukup sering terjadi. Bagaimana surat rekomendasi sudah dikeluarkan oleh partai, tetapi kemudian pada akhir deadline pendaftaran di KPU atau KPUD itu tidak berlaku atau tidak didaftarkan. Sehingga kemudian ini menjadi tentu supaya menjadi early warning bagi siapapun termasuk Anies Baswedan misalnya, jika nanti kemudian keluar surat secara sah untuk dibawa ke KPUD. Kemudian di saat yang sama, yang pertama menjadi concern dari Nasdem per hari ini adalah tentu menyelamatkan posisi di dalam konteks transisi untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran.
maka besar kemungkinan proses negosiasi dan kompromi termasuk di dalam konteks pilkada itu akan intens dilakukan. Nah, selama ini argumen yang diajukan ketika kemudian Koalisi Indonesia Maju ingin mengusung nama Ridwan Kamil, sementara Ridwan Kamil adalah nama yang cukup sering tidak mendapatkan approval atau seringkali mendapatkan veto dari Nasdem supaya kemudian tidak diajukan. Kalau misal kemudian nanti Kim akhirnya tidak mengusung nama RK, maka besar kemungkinan Nasdem akan mengubah atau mengevaluasi dukungannya untuk mendukung nama yang diusung oleh Kim. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Syahroni dalam konteks ini bisa saja itu adalah sebuah strategi dari Nasdem untuk menarik lagi ke titik netral supaya kemudian statement yang secara terbuka, secara resmi sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Nasdem kemudian kembali pada titik netral sehingga kemudian kalau misal terjadi manuver yang cukup ekstrim maka manuver itu bisa dipahami secara generik oleh semua pihak. Maka ini menjadi sinyal yang harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk oleh lingkup kubu Anies Baswedan dan juga PKS yang per hari ini sangat mengharap dukungan dari Nasdem yang kemarin sudah diokekan oleh level DPP partainya. Mas Ihsan. Mas Umam, terkait dengan transisi masuk ke partai pemerintah, kubu pemerintah, mungkin saja nggak sih ada lobby-lobby selama sepekan ini, lobby-lobby politik yang dilakukan kubu pemerintah terhadap Nasdem agar membatalkan dukungan kepada Anies? Kalau misal ditanya mungkin atau tidak, tentu sangat terbuka kemungkinan itu, Mas Ihsan. Karena bagaimanapun juga, Anies Baswedan adalah nama yang memiliki dominasi elektoral yang cukup signifikan dalam konteks dinamika politik di Jakarta. Terlebih ketika kemudian tidak ada nama yang secara regulatif, di mana misal Pak Ahok diajukan misalnya untuk menjadi wakil gubernur, secara regulasi tidak mungkin itu dilakukan. Kemudian kalau misal RK yang seharusnya menjadi kompetitor yang cukup sepadan dengan Anies Baswedan kemudian akhirnya gagal karena partainya tidak mengizinkan RK untuk maju di Jakarta, maka lagi-lagi Anies menjadi cukup dominan dalam konteks kontestasi politik lokal Jakarta. Nah, dalam situasi itu, maka bisa saja kekuasaan baru yang berpotensi merasa terancam oleh kehadiran Anies Baswedan yang terbukti mampu menjadi kompetitor cukup mumpuni di Pilpres 2024 yang lalu, maka kemudian berpotensi kekuasaan baru akan menggunakan hak vetonya untuk kemudian menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Di dalam konteks ini tentu penggagalan itu bisa dilakukan melalui penarikan kembali dukungan dari sejumlah partai yang telah menunjukkan dukungan kepada Anies Baswedan. Per hari ini sudah ada dua, yaitu PKS dan juga Nasdem. Tetapi yang sudah mendapatkan lampu hijau clear untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran adalah Nasdem. Maka kalau misal kemudian ditanya memungkinkan ada kompromi dan negosiasi, cukup terbuka kemungkinan itu. Tetapi semuanya lagi-lagi akan bergantung pada komitmen, juga kepada integritas dalam konteks berpolitik, karena tentu setiap keputusan dan juga statement publik yang disampaikan tentu memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara fatsun dan moral etik di dalamnya. Mas Ihsan. Mas Umam, dari hasil survei seperti Litbang Kompas maupun lembaga survei lain, nama Anies Baswedan ini tertinggi elektabilitasnya di Jakarta. Jika betul Nasdem mundur mendukung Anies di Pilgub Jakarta, akankah kekuatan Anies ini di Pilgub Jakarta bisa berkurang? Tentu kalau misal dari sisi kemungkinan berkurang, ya tentu berkurang. Tetapi yang kemudian menjadi lebih prinsipil adalah apakah kemudian nama Anies Baswedan menjadi tetap on untuk didaftarkan. Jadi kartu politiknya tetap hidup atau tidak untuk didaftarkan di KPUD yang membutuhkan threshold 20% untuk pencalonan gubernur di Jakarta. Kalau misal kemudian untuk mendapatkan 20%, maka PKS tidak bisa sendiri. Karena PKS baru mendapatkan 18 kursi, masih butuh sekitar 4 kursi tambahan. Nah, di dalam konteks ini maka dukungan dari partai-partai kelas menengah, wabil khusus adalah Nasdem atau PKB, yang notabene adalah partai yang identik dengan koalisi perubahan di Pilpres yang lalu, menjadi sangat krusial, sangat signifikan.
Nah, maka hitung-hitungannya bukan lagi apakah kekuatannya akan menurun atau tidak, tetapi apakah kapal yang akan membawa Anies Baswedan berlayar di Pilkada Jakarta, apakah akan tetap mampu berlayar ataukah tidak? Apakah kemudian akan terjadi penggembosan secara sistematis atau tidak? Ini yang kemudian perlu diantisipasi. Nah, yang perlu disampaikan adalah ini menjadi early warning system, menjadi peringatan terutama bagi lingkaran dekat dari Anies Baswedan misalnya, untuk sekali lagi meyakinkan supaya Nasdem betul-betul kembali pada komitmennya untuk memberikan dukungan kepadanya. Nah, kalau misal kemudian Nasdem tetap komit, tetap memegang integritas setiap keputusan yang disampaikan, tentu kapal untuk berlayar itu menjadi aman. Nah, kalau misal kemudian itu tidak dilakukan, maka posisi aman, yaitu Anies Baswedan dan Sohibul Iman, kembali pada posisi atau titik yang belum aman sekali lagi. Mas Umam, kalau kita berkaca ke belakang di Pilpres 2024, Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Anies, kalau saya tidak salah, konsisten dari 2023 hingga Pilpres berlangsung. Kalau melihat hari ini, apakah ada gelagat Nasdem akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta? Semua itu bergantung pada konteks dinamika lokalitas yang berkembang. Memang kedekatan Anies Baswedan dengan Nasdem tidak bisa dipungkiri. Kedekatan dalam konteks personal, misalnya antara Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh atau Anies Baswedan dengan Nasdem secara kelembagaan. Tetapi di saat yang sama, tentu setiap mekanisme politik termasuk juga manuver memiliki target jangka pendek dan jangka menengah, termasuk juga target strategis yang harus dicapai. Di dalam konteks ini, pasca pemilu 2024 yang lalu, target utama Nasdem sudah tersampaikan, yaitu peningkatan suara elektoral pada level legislatif di pemilu yang lalu. Nah, ketika kemudian Pilpres sudah mendapatkan nama baru sebagai pemenang, maka target utama dari Nasdem adalah menyelamatkan kapalnya supaya kemudian tidak terkena ombak baru, badai baru dari perubahan kekuasaan. Yang bisa dilakukan adalah bergabung dengan kekuasaan. Hal itulah yang dilakukan oleh pimpinan Nasdem, Pak Surya Paloh, melobi sedemikian rupa, memberikan ucapan selamat yang paling awal kepada Prabowo, berkunjung ke Sentul misalnya di Hambalang, sampai kemudian kemarin beberapa waktu lalu statement terbuka dari pihak kedua belah pihak ya, baik dari Gerindra maupun dari Nasdem untuk membuka ruang bagi potensi Nasdem masuk di pemerintahan. Maka di level ini ada pergeseran kepentingan Nasdem dibanding 2023 yang lalu, 2024 menjelang pemilu, sampai kemudian 2024 ini pasca pemilu. Nah, kalau misal dalam konteks ini, maka besar kemungkinan Nasdem akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk mengamankan posisinya. Tetapi kalau misalnya diusung Koalisi Indonesia Maju sekali lagi adalah RK, yang mana RK memiliki catatan politik masa lalu yang rasanya kurang begitu produktif dengan Nasdem, maka Nasdem bisa menggunakan argumen untuk tidak memberikan dukungannya kepada Kim. Tetapi kalau yang diusung Kim ternyata bukan RK, maka ada kemungkinan Nasdem untuk menguji kembali, menghitung kembali untuk memberikan dukungannya, atau dipaksa untuk memberikan dukungannya kepada calon kepala daerah yang diusung oleh Kim ke depan. Mas Iksan. Mas Umam, kalau melihat gelagat tadi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Prabowo Subianto mengucapkan selamat. Lalu sepekan yang lalu menyatakan dukungan dan menyebut nama Anies Baswedan. Sementara PDIP sendiri belum punya nama di Jakarta, begitu juga dengan Kim. Ini apakah bentuk Nasdem untuk meningkatkan posisi tawar mereka ke kubu pemerintah? Bisa saja itu adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan bargaining position dari Nasdem. Karena hampir semuanya juga tentu sudah tahu kedekatan Nasdem dengan Anies Baswedan, maka kalaupun kemudian Nasdem memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, itu adalah sudah menjadi rahasia umum dan bisa dipahami oleh siapapun dalam konteks pertarungan kekuasaan. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian Nasdem tetap memberikan dukungan kepada Anies, yang notabene Anies adalah nama yang memiliki potensi kemenangan lebih besar di tengah ketiadaan tokoh-tokoh lain yang siap didukung oleh partai-partai yang ada, maka itu adalah salah satu bentuk investasi politik
investasi kekuasaan yang dilakukan oleh Nasdem di dalam konteks pertarungan di level Jakarta maupun dalam konteks pertarungan di level politik nasional ke depan. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami lebih detail. Nasdem mencoba untuk mengamankan diri dalam konteks pertarungan politik, dalam konteks keberpihakan pada kekuasaan baru, tetapi di saat yang sama juga mencoba untuk menanamkan investasi kekuasaan dan juga kekuasaan politik jangka panjang dengan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun di sisi yang lain tentu ada proses negosiasi, kompromi yang harus dilakukan oleh Nasdem untuk mengamankan kepentingan jangka pendek dalam konteks di bawah kekuasaan baru, di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Mas Gisan. Mas Umam, saat menyampaikan keraguan mengusung Anies Baswedan ini, Sahroni menyatakan menyinggung politik di Jakarta ditentukan oleh para dewa di Republik ini. Bagaimana Anda melihat ini? Siapa yang dimaksud para dewa ini? Ya, tentu kalau misal kemudian penyebutan para dewa, maka ini tidak lebih dari elemen-elemen kekuatan politiko bisnis, persenyawaan atau perselingkuhan ekonomi politik yang kemudian menentukan kemana arah kekuasaan ke depan perlu dilakukan. Teori-teori oligarki yang disampaikan oleh Jeffrey Winters, kemudian Richard Robinson, Pak Fedi Hadis, tentu meletakkan konteks oligarki itu sebagai elemen kekuatan yang cukup besar dan cukup signifikan menentukan bagaimana kemudian pembagian kue kekuasaan dilakukan. Dalam konteks ini, dewa-dewa itu bisa saja dalam konteks politik, yaitu para elit atau veto player dalam konteks partai politik, atau elemen kekuatan bisnis yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kemudian arah kekuasaan politik itu dibentuk. Nah, di dalam konteks ini maka statement dari Pak Sahroni bisa saja itu adalah sinyalemen bagi upaya untuk menarik kekuatan atau tadi saya sampaikan meletakkan kembali pada posisi netral, atau di saat yang sama bisa saja yang disampaikan oleh Pak Sahroni itu adalah upaya atau strategi dari Nasdem supaya kemudian tidak mendapatkan serangan dari sejumlah pihak, sehingga kemudian yang dipermainkan, yang dikontestasikan adalah argumen-argumen dari para veto player yang seolah Nasdem tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Padahal tentu sebagai kekuatan partai politik yang otonom, tentu Nasdem memiliki kekuatan yang independen, memiliki kekuatan yang berdaulat, memiliki political sovereignty untuk menentukan kepada siapa dukungan politiknya hendak diberikan. Mas Ihsan. Baik, sama-sama kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Mas Umam. Masih, Mas Ihsan.